Dasko terhadap pernyataan ini. Demokrasi mungkin memang dianggap sebagai sistem politik terbaik oleh banyak negara di dunia. Namun apakah demokrasi ini benar-benar cocok diterapkan di Indo? Kami di sini dari pihak Pro dengan tegas menyatakan bahwa ideologi politik demokrasi tidak cocok diterapkan di Indonesia, mengingat realitas politik, sosial, dan budaya bangsa kita yang kompleks. Saya tegaskan, pertama, konteks budaya dan sosial yang berbeda. Menurut teori Clifford dalam The Interpretation of Cultures, Indonesia adalah masyarakat dengan prismoste society, yaitu masyarakat yang terdiri dari beragam budaya dan tradisi yang seringkali sulit menerima prinsip egalitarianisme mutlak seperti yang dianut demokrasi. Sebagai contoh, konsep musyawarah mufakat dalam budaya asli Indonesia seringkali berbenturan dengan mekanisme voting demokrasi yang mayoritas itu minoritas. Yang kedua, kegagalan demokrasi dalam mengelola keberagaman. Data dari Freedom House Report 2023 menunjukkan demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan serius seperti politik identitas yang semakin menguat dan melemahkan persatuan. Dalam teori grup konflik dari Donald Horowitz, heterogenitas yang tinggal sering menyebabkan polarisasi yang terbukti nyata dalam pemilu-pemilu Indonesia sejak 2014. Jadi demokrasi meskipun mungkin ideal dalam teori tidak sesuai dengan konteks dan kebutuhan Indonesia yang unik. Sistem ini justru memperparah polarisasi sosial, memperbesar korupsi, dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu kami mendukung mosi ini bahwa ideologi politik demokrasi tidak cocok diterapkan di Indonesia. Lalu apakah politik kontra tidak menyadari bahwa sistem demokrasi di Indonesia telah memfasilitasi munculnya politik identitas yang malah membahayakan persatuan bangsa? Lalu kita balik lagi ke keberagaman budaya dan agama. Indonesia itu punya banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Menurut Samuel Huntington, demokrasi ala barat itu sering memicu konflik di negara yang sangat beragam karena tiap kelompok ingin berkuasa. Jadi hal seperti itu bisa membuat negara jadi tidak stabil. Yang kedua, budaya kekuasaan yang kuat. Menurut Clifford Geertz, orang Indonesia itu sering menghormati pemimpin yang dianggap kuat dan berpengaruh dalam demokrasi. Semua orang itu harus dianggap setara, tetapi budaya ini membuat pemimpin dianggap lebih tinggi sehingga muncul praktik korupsi dan politik yang cukup. Waktu habis, silahkan keynote speaker kontra 2 waktu dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai tim kontra 2 terhadap mosi ideologi politik demokrasi itu tidak cocok untuk diterapkan di negara Indonesia. Jadi argumen saya yang pertama itu pemerataan kekuasaan. Jadi demokrasi itu memungkinkan distribusi kekuasaan itu secara adil melalui pemilihan langsung. Demokrasi juga itu merupakan sistem yang paling memungkinkan untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Nah, negara multikultural seperti Amerika itu telah berhasil menerapkan sistem ini. Nah, demokrasi itu memberikan kesempatan kepada masyarakat itu untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan-keputusan. Nah, dalam demokrasi juga itu rakyat memiliki hak untuk mengganti pemimpin melalui pemilu perjuangan kemerdekaan Indonesia yang didasarkan pada semangat kedaulatan rakyat yang merupakan inti dari demokrasi. Nah, sistem non-demokrasi seperti monarki itu seringkali memusatkan kekuasaan itu di tangan segelintir orang saja. Sistem non-demokrasi juga tidak menjamin kesejahteraan atau keadilan yang lebih baik dibandingkan sistem demokrasi. Lalu selanjutnya itu ada Pancasila sebagai landasan. Nah, demokrasi di Indonesia itu berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya itu sila keempat yang menjunjung tinggi kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, ini itu menunjukkan bahwa demokrasi itu telah menjadi bagian integral dari identitas bangsa Indonesia. Lalu ada konsensus nasional. Nah, pihak terhadap demokrasi ini telah menjadi kesatuan nasional sejak awal kemerdekaan. Nah, jika mengubah sistem ini, maka ini mengingkari konsensus tersebut dan berpotensi menimbulkan huru-hara dari pengalaman historis. Lalu ada Orde Baru. Nah, pengalaman Orde Baru yang otoriter itu menunjukkan bahwa sistem non-demokrasi itu justru membawa masalah seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan stagnan ekonomi. Dan juga reformasi. Jadi reformasi tahun 1990 itu merupakan sebuah evolusi yang menunjukkan bahwa Indonesia itu lebih menuju sistem yang demokrasi.
Pemahaman ini menunjukkan aspirasi agar rakyat itu memilih suara dalam pemerintahan. Nah, walaupun Cukup, memotivasi. waktu habis. Terima kasih kepada Teknik Stiker kontra 2 dan Pro 2. Silakan Pro 2 untuk memaparkan argumentasi. Waktunya selama 5 menit, interupsi di menit kedua, 3 dan 4 selama 30 detik. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Oke, jadi saya di sini tidak setuju dengan pendapat keynote dari kontra 2, yaitu Akbar, di mana Akbar itu menyebutkan adanya tingkat korupsi. Menurut saya, korupsi itu bukan masalah dari sistem. Korupsi itu bukan masalah sistem dari rencana tersebut, tetapi implementasinya. Nyatanya di negara-negara dengan sistem demokrasi seperti Denmark dan juga Selandia Baru, itu tuh memiliki tingkat korupsi yang tinggi karena penegakan hukumnya yang kurang seperti itu. Tadi kan Pak Duta bilang bahwasanya demokrasi ini tuh non demokrasi itu bisa melahirkan pelanggaran HAM. Padahal demokrasi itu idealnya menjamin kebebasan berpendapat, dan HAM itu seringkali justru menjadi alat legitimasi pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya sistem pemilu langsung, persaingan politik itu sering memanfaatkan isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan untuk menjatuhkan lawan. Hal itu bisa menciptakan polarisasi di masyarakat yang dapat berujung pada diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Contoh nyatanya adalah pelanggaran HAM yang terjadi selama kampanye dan pemilu, di mana kebebasan berekspresi itu seringkali ditekan melalui ancaman, intimidasi, dan kekerasan terhadap aktivis atau pihak oposisi. Demokrasi itu alih-alih memperbaiki tata kelola negara, justru seringkali menyebabkan utama maraknya korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Baik, saya juga tidak setuju tadi yang dikatakan oleh Akbar itu mengenai multikultur yang ada di Amerika itu emang benar sukses. Tetapi di negara kita ini, negara berkembang, multikultural ini masih belum bisa dibilang berhasil ya dalam mencapai sistem demokrasi ini. Karena di Amerika itu sistem SDM-nya itu sudah maju. Interupsi, saya tadi tidak setuju dengan apa yang argumen dari Bilkis tentang demokrasi yang menjadi politik uang itu. Nah, kelemahan demokrasi seperti politik uang atau praktik korupsi ini bisa bukan alasan untuk mengganti, melainkan juga menjadi tantangan untuk memperbaikinya. Nah, dalam demokrasi ini masyarakat memiliki mekanisme untuk mengoreksi kesalahan. Demokrasi juga adalah sistem yang terbuka terhadap kembalian. Baik, tadi yang saya lanjutkan itu multikultural di negara Amerika itu mereka itu sudah negara maju, jadi SDM-nya itu sudah maju. Sedangkan di negara Indonesia SDM-nya itu masih berkembang. Jadi untuk keberhasilannya itu masih minim. Kenapa? Karena multikultural itu adanya keragaman agama, budaya, suku, dan juga ras. Nah, di buku yang ditulis oleh Samuel Huntington di bukunya Clash of Civilization itu menyatakan bahwa baik, di sini saya akan kontra terhadap pernyataan yang diberikan dari Pro Mintas, yaitu walaupun demokrasi menunjukkan bahwa dengan segala kekurangannya, demokrasi itu tetap menjadi pilihan terbaik bagi Indonesia karena kemajuan bangsa jauh lebih besar dibandingkan dengan resiko kembali ke sistem yang lebih otoriter. Nah, demokrasi juga telah menjadi standar global dalam tata pemerintahan yang baik. Jika menerapkan sistem lain, dikembalikan. Baik, tadi yang kata Vina itu disebutkan bahwa demokrasi menjadi sistem yang terbaik. Menurut saya itu kurang setuju karena demokrasi membutuhkan masyarakat terdiri untuk memenuhi hak dan tanggung jawab mereka. Nah, jika tidak demokrasi justru akan menjadi alat bagi oligarki atau etika politik. Melanjutkan tadi kan cenderung melahirkan oligarki. Dalam praktiknya demokrasi di Indonesia tuh sering dimanfaatkan oleh elit politik. Interupsi, saya tidak setuju dengan Pro Regina. Tadi Regina menyebutkan tentang korupsi. Jadi sebenarnya tuh demokrasi di Indonesia tuh masih aja diwarnai oleh korupsi dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Yang beberapa orang tuh masih berpendapat bahwa demokrasi dapat membuka ruang bagi intervensi asing yang merugikan keuntungan nasional gitu.
Cukup dikembalikan. Jadi menurut Clifford Geertz, orang Indonesia itu sering menghormati pemimpin yang dianggap kuat dan juga berpengaruh dalam demokrasi tersebut. Jadi semua orang itu harus dianggap setara, di mana tetapi budaya ini tuh membuat pemimpin dianggap lebih tinggi, sehingga muncul praktik korupsi dan juga politik uang di dalam sistem demokrasi tersebut. Terus juga Gabriel Arnold, Waktu habis. Dipersilakan kepada tim kontra 2 untuk memaparkan argumentasinya selama 5 menit, instruksi di menit kedua, 3, dan 4 selama 30 detik. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Baik, di sini saya dari tim kontra akan menjelaskan pemaparan saya, yaitu terkait ideologi politik demokrasi tidak cocok untuk diterapkan di negara Indonesia. Saya kontra terhadap pernyataan tersebut karena kita lihat dari poin dasar negara dalam Pancasila sebagai landasan demokrasi di Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila. Nah, khususnya sila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini menunjukkan bahwa demokrasi telah menjadi bagian integral dari identitas negara Indonesia. Nah, selanjutnya dalam konsensus nasional, nah pilihan terhadap demokrasi telah menjadi kesepakatan nasional sejak awal kemerdekaan. Nah, menggunakan sistem ini berarti mengingkari konsensus tersebut dan berpotensi menimbulkan perilaku yang terjadi pada konsensus tersebut. Demokrasi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih bersuara, untuk berpendapat, dan demokrasi juga membuat rakyat itu memiliki hak untuk mengganti pemimpin melalui pemilu. Nah, perjuangan kemerdekaan Indonesia ini juga didasarkan pada semangat kedaulatan rakyat yang merupakan itu inti dari demokrasi sendiri. Nah, sedangkan sistem non demokrasi seperti monarki itu seringkali memusatkan kekuasaan kepada segelintir orang atau suatu kelompok. Nah, sistem non demokrasi juga tidak menjamin kesejahteraan atau keadilan yang lebih baik. Nah, ada juga pelaksanaan permasalahan yang sering muncul dalam perilaku demokrasi di Indonesia lebih Menit 2. Oke, baik, tadi Pina menyebutkan katanya adanya ideologi Pancasila. Nyatanya ideologi Pancasila itu banyak sekali oknum yang tidak memakai ideologi Pancasila. Kenapa? Karena di beberapa pemerintahan seperti oknum-oknum yang ada di pemerintahan itu ada saja yang mereka tidak mengikuti aturan ideologi Pancasila, di mana Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa, di mana di ketuhanan Maha Esa ini adanya jujur dan adil. Nah, di pemerintahan Indonesia itu kadang ada saja yang melakukan korupsi. Nah, korupsi itu tidak mencerminkan nilai Pancasila dan Dikembalikan. Nah, dalam sistem demokrasi juga yang itu merupakan sistem yang terbuka terhadap perubahan dan pembaruan. Jika ada kelemahan seperti yang disebutkan tim kontra Mumtaz tadi, itu bisa diperbaiki tanpa mengganti sistemnya itu sendiri. Jadi tadi dari Indonesia lebih itu disebabkan oleh faktor-faktor seperti Menit 3. interupsi, saya tidak setuju dengan apa yang dipaparkan oleh saudari Wida, karena kegagalan demokrasi dalam mengelola keragaman. Ada data dari Freedom House Report tahun 2023 menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia ini menghadapi tantangan serius seperti politik identitas yang semakin menguat dan melemahkan persatuan di Indonesia tersebut. Dalam teori grup dari Donald Horowitz, integritas Dikembalikan. tadi oleh faktor-faktor seperti kepengurusan kepemimpinan, lemahnya partai politik dan masih rendahnya kesadaran politik masyarakat, alih-alih mengganti listen. Yang lebih penting adalah melakukan perhatian dan Menit 4. Oke, tadi saya juga tidak setuju dengan Widadi yang mengatakan bahwasanya demokrasi di Indonesia ini cukup bagus ya, tapi memang cenderung melahirkan oligarki.
Dalam prakteknya, demokrasi di Indonesia tuh cenderung dimanfaatkan oleh elit politik dan oligarki. Pemilu membutuhkan gaya yang sangat fantastis dan banyak, sehingga hanya segelintir orang yang memiliki sumber daya besar dapat berpartisipasi secara maksimal. Akibatnya, kekuasaan itu seringkali dikuasai oleh kelompok tertentu, sementara rakyat kecil itu tidak benar-benar memiliki suara yang efektif. Seperti yang saya katakan tadi, demokrasi merupakan sistem yang terbuka terhadap perubahan dan pembaruan. Nah, masyarakat juga memiliki hak untuk berpendapat, bersuara, dan masyarakat juga memiliki hak untuk mengevaluasi apa yang menjadi kesalahan dalam jalannya sistem demokrasi tersebut. Nah, menurut saya juga masalah itu bukan pada sistem. Nah, dalam pelaksanaan permasalahan yang sering muncul. Cukup, waktu habis. Terima kasih kepada speaker kontra 2 dan pro 2. Dipersilakan untuk kembali.